Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk sesi berikutnya, yaitu tentang pengolahan produk adonan Danish pastry. Sudah siapkah semuanya? Adapun deskripsi pastry dan bakery juga Anda selalu harus ingat, yaitu suatu produk pastry bakery dengan menggunakan berbagai teknik pengolahan dan bahan serta peralatan agar kue menjadi lezat, indah, serta menarik untuk dinikmati. Nah, setelah mempelajari materi kegiatan adonan Danish pastry ini, diharapkan siswa mampu yang pertama adalah memahami pengertian adonan Danish pastry, yang kedua memahami teknik pembuatan adonan Danish pastry, dan yang ketiga mengidentifikasikan bahan dan alat yang digunakan untuk pengolahan penyajian adonan Danish pastry. Adapun yang keempat, memahami fungsi bahan dan alat pengolahan dan penyajian adonan Danish pastry. Sedangkan yang kelima, mampu menjelaskan tahapan pembuatan adonan Danish pastry, dan yang keenam terakhir adalah mampu mempraktekkan aneka variasi kue adonan Danish pastry dengan menerapkan sanitasi dan hygiene dan mengemas hasil. Nah, kalian bisa melihat apa yang ada di dalam tayangan gambar-gambar di atas, yaitu berbagai macam bentuk-bentuk adonan Danish pastry ketika akan diisi oleh bahan isi. Anda bisa lihat itu ada bentuk yang seperti baling-baling, ada yang bentuk seperti croissant, ada juga yang berbentuk seperti contong atau horn. Horn adalah contong ya kita bilangnya. Terus ada yang roll, ada yang bow, ada yang pita dan sebagainya. Nah, adapun pengertian daripada Danish pastry, dibuat dari adonan beragi dan lemak atau roll in, dan biasanya memiliki topping atau isi yang manis. Dengan kata lain, adonan Danish pastry hampir sama dengan adonan roti manis dikarenakan rasanya manis. Jumlah lapisan pada adonan Danish bergantung pada kandungan bahannya. Semakin banyak jumlah lemak roll in, semakin banyak lapisannya. Teknik pengolahan Danish pastry yang terdiri dari 3 macam teknik pembuatan adonan, persis seperti adonan puff pastry, yaitu secara klasik ada 3 macam metode puff pastry yang kalian ketahui, English method, French method, dan Scotch method. Perbedaan dari 3 macam adonan atau metode itu adalah pada jumlah roll dan lipatan yang diberikan pada proses pembuatan adonan atau dough. Saat ini telah berkembang lagi suatu metode pembuatan puff pastry yang dikenal dengan metode Belanda atau Dutch method. Perbedaan metode Belanda dengan metode yang lain adalah ketika membuat adonan lemak roll in dikombinasikan dengan terigu sampai setengah dari terigu yang digunakan untuk adonan dasar. Metode ini memiliki keuntungan karena yang pertama adalah proses pelipatan cepat karena tidak diperlukan waktu istirahat yang lama. Yang kedua, tidak ada pembentukan kulit di permukaan adonan. Yang ketiga, produk lebih lunak karena adanya lapisan lemak luar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan puff pastry, yang pertama adalah tepung yang digunakan harus tepung protein tinggi. Yang kedua, lemak yang digunakan harus lentur dan lunak. Yang ketiga, menggiling dan melipat adonan haruslah hati-hati dan sempurna, sehingga akan menghasilkan struktur lapisan yang terbaik. Yang keempat, jangan menggilas adonan terlalu tipis ketika melipat. Pelipatan yang terlalu tipis dapat menyebabkan adonan melebar hingga mudah pecah atau sobek. Yang keenam, kelebihan sisa tepung di permukaan adonan harus dibersihkan dengan cara mensikat dengan kuas. Berikan waktu istirahat atau relaksasi yang cukup antara pelipatan satu dengan pelipatan berikutnya. Setiap penggilingan dan pelipatan adonan harus dilakukan dengan arah yang berlawanan.
Ini agar menghasilkan bentuk yang serasi. Yang berikutnya adalah agar permukaan tidak mengering, maka adonan harus ditutup dengan lembab atau serbet yang bersih atau kertas roti. Yang berikutnya adalah adonan puff pastry yang siap dibentuk dapat dibekukan dan disimpan dalam freezer. Temperatur yang tepat untuk pembakaran adalah 210 derajat Celcius. Nah, seperti itu yang perlu Anda ketahui tentang metode adonan puff pastry. Faktor-faktor penyebab kurang baiknya volume adonan puff pastry yaitu yang pertama, dough tidak membuat gluten secara sempurna sehingga puff pastry tidak mengembang secara sempurna. Yang kedua, perlakuan kasar pada waktu menggiling akibat adonan pecah dan lapisan lemak keluar. Lemak terlalu lunak sehingga menyulitkan pada waktu menggiling dan melipat adonan. Yang berikutnya, terlalu banyak lipatan pada waktu proses membuat adonan. Dan yang berikutnya adalah temperatur oven terlalu rendah, hasilnya pengembangan adonan menjadi jelek. Yang selanjutnya adalah lemak terlalu keras sehingga adonan menjadi tidak elastis. Dan waktu istirahat yang kurang antara setiap lipatan atau turn. Kelupaan menghitung lipatan sehingga terlalu banyak lapisan atau sebaliknya jumlah lipatan masih kurang. Nah, ini alur kerjanya. Yang pertama adalah persiapan bahan, seperti skema yang Anda lihat di dalam screen. Yang berikutnya adalah menimbang dan mengukur bahan dengan akurat. Yang berikutnya adalah membuat adonan paste yang diistirahatkan selama 30 menit. Yang berikutnya melunakkan puff pastry margarin. Jadi margarin itu dilunakkan. Yang berikutnya adalah meletakkan puff pastry dan menggiling dan melipat adonan. Tahap berikutnya adalah menggiling adonan dan melipat adonan untuk tahap yang kedua. Untuk tahap yang berikutnya adalah menggiling adonan untuk lipatan adonan untuk tahap ketiga. Berikutnya membentuk adonan dan membakar. Kemudian finishing yaitu dengan memberikan egg wash. Langsung dipanggang. Nah, ini resep puff pastry. Tepung terigu 1000 gram atau 1 kilo, butter 100 gram, garam 20 gram, lemon juice 15 ml, air 550 ml, pastry margarin 900 gram. Bisa Anda buat dengan separuh resep. Nah, method atau cara adalah rub soft butter into the safe flour. Jadi mentega dan tepung itu di-rub dengan teknik rubbing, dicampur menjadi satu sehingga seperti butiran pasir. Kemudian masukkan bahan-bahan yang lain sehingga dia menjadi suatu bentuk adonan yang tidak lengket selama kurang lebih diistirahatkan 20 menit. Kemudian dibentuk menjadi roll persegi panjang. Kemudian setelah dibentuk persegi panjang, kemudian dilipat menjadi lipatan single atau double. Di sini disarankan untuk single yang lebih simpel. Untuk lipatan single, kemudian diistirahatkan 15 menit. Kemudian ditutup dengan serbet bersih atau kertas roti. Nah, adapun keuntungan dan kerugiannya itu seperti terlihat di dalam screen. Yang pertama yaitu volume itu akan menjadi lebih baik apabila dikerjakan dengan baik. Kemudian fermentasi juga akan menjadi bertambah. Adapun kerugiannya adalah antara lain yaitu ketika dilakukan pengadukan yang sangat singkat, kemudian menggunakan banyak peralatan dan lebih banyak tenaga yang diperlukan, dan
mungkin lebih banyak kehilangan berat karena fermentasi. Nah, ini beberapa contoh proses pengolahan sama dengan tahapan roti manis atau yeast, karena untuk Danish pastry adalah gabungan antara adonan yeast atau adonan roti dan adonan puff pastry. Jadi penggabungan dua metode menjadi satu, yaitu Danish pastry. Tahapannya seperti puff pastry yang sudah kita jelaskan tadi, dan bahan-bahannya seperti bahan-bahan yang diperlukan oleh adonan yeast atau adonan roti manis, karena rasanya manis meskipun bisa diisi dengan rasa asin. Nah, ini Anda harus mempersiapkan bahan sudah, alat. Ini bahan ya hampir sama ya antara adonan roti manis yang diisi berbagai macam isi seperti croissant atau puff pastry. Karena kalau croissant adalah metode antara puff pastry dan adonan roti, namun tidak menggunakan gula dan telur. Kalau Danish pastry persis seperti croissant, dua metode, yaitu metode puff pastry dan adonan yeast atau roti, tapi menggunakan telur dan gula. Kalau croissant tidak menggunakan gula. Nah, meskipun croissant boleh diisi berbagai macam isi, baik manis maupun asin, namun kulit atau adonan croissant itu tidak menggunakan gula. Kalau adonan Danish pastry menggunakan gula dan telur. Seperti itu. Nah, ini bahan-bahannya persis seperti adonan roti, hanya ditambah dengan adonan bahan-bahan adonan puff pastry. Itu alat-alatnya sama. Ya, kemudian biarkan dia juga adonan roti itu pasti akan mengembang seperti roti juga. Hanya mengembangnya berbeda karena kalau adonan Danish itu terdiri dari lapisan-lapisan seperti adonan puff pastry. Nah, setelah dibentuk pun sama, ya seperti itu. Anda kalau bedanya adonan yeast itu dibulatkan, tetapi untuk adonan Danish pastry seperti puff pastry, yaitu ditipiskan, ya. Ditipiskan, tidak perlu dibulat-bulatkan, langsung di roll. Nah, seperti itu, seperti ini, seperti croissant itu, yang seperti yang croissant yang sudah kita jelaskan sebelumnya, persis seperti itu. Ya, ketika membentuk, bagaimana cara membentuknya bisa sama seperti adonan roti manis, seperti yang ada di dalam contoh screen. Ada bentuk isi pisang, seperti kepang-kepang, kemudian seperti baling-baling, seperti pita, seperti croissant, seperti pastel, sosis roll, kemudian tadi cream horn yang ada cetakannya seperti contong, itu kalau dilepas alatnya sehingga dia berbentuk seperti rumah siput, nah, baru diisi oleh krim, pastry cream, ya, seperti itu. Nah, terus kita lihat berikutnya. Nah, ini roti ya, karena tidak lepas. Nah, ini contoh daripada adonan Danish. Kamu tipiskan dulu sampai tipis menjadi bentuk rectangle, yaitu antara panjang dan lebar itu lebih panjang, bagian panjangnya jadi lebar dan panjangnya itu seperti 4 persegi panjang. Baru tipisnya adalah, ingat, hanya 3 mili. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau terlalu tipis tidak kelihatan lapisan, kalau terlalu tebal juga kurang manis ya. Nah, seperti itu. Ini contoh yang seperti baling-baling atau windmill.
Nah, boleh diisi, boleh tidak diisi. Kemudian di atasnya boleh Anda garnish dengan cherry, kismis, atau yang lainnya. Potongan buah boleh di atasnya. Kemudian jangan lupa sisa tepung yang bertaburan ya, supaya tidak lengket kamu kuas, dibersihkan dengan menggunakan kuas, baru di egg wash. Ya, diberikan kuning telur sehingga menjadi warna yang cantik ketika dibakar. Nah, seperti itu. Nah, ini yang bentuk croissant. Untuk Denis pun boleh dibentuk model croissant, enggak apa-apa ya. Tapi rasanya berbeda. Kalau adonan croissant itu adonannya tidak manis, tetapi kalau Denis itu manis dan empuk karena bahannya ada tambahan telur dan gula. Kalau croissant gurih ya, tidak pakai telur dan gula dan crispy. Nah, kalau yang ini cream horn pakai alat seperti itu, seperti kerucut, seperti rumah siput, buat pita panjang sepanjang mungkin 30 cm, kemudian kalau kamu lilit-lilitkan di cetakan itu, baru nanti di egg wash, terus diistirahatkan sebentar, terus dipanggang. Nah, ketika kering otomatis dia akan mudah dilepas dari cetakannya. Dan yang sebelahnya lagi dibuat ukuran mungkin itu kira-kira bisa 5x7 ya, lebar 5, panjang 7, terus bagian tengahnya ditores tidak sampai putus, terus dibalik. Nah, simple sekali seperti itu. Nah, ini yang bawah sausage roll ya. Jadi dibikin persegi panjang, terus kamu letakkan sosisnya di tengah panjang, terus dilipatkan 2, kemudian langsung dipotong-potong kurang lebih berapa, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, terus di egg wash, sudah seperti itu saja ya. Nah, ini rasa asin. Nah, yang ini rasa manis tadi, yang seperti bu ya, atau seperti dasi ya, atau ya seperti dasi ya, dasi kupu-kupu ya. Nah, itu diisi pastry cream terus dikasih stroberi. Bisa saja itu yang satunya diisi buah-buahan. Nah, langsung dibakar. Lah, ada lagi satu yang diisi kismis. Diisi kismis, diberi bumbu cinnamon, terus dikasih gula pasir, terus digulung. Setelah digulung, dioles dulu butter dulu sebelum dikasih gula pasir dan kismis dan bubuk cinnamon. Dioles adonannya pas persegi panjang itu, dioles mentega dulu, baru di roll. Setelah di roll langsung Anda potong-potong, terus masukkan ke dalam loyang, dibakar. Nah, seperti yang ada kismis ini adalah namanya Chelsea bun. Yang ada kismisnya namanya Chelsea bun. Nah, ini juga bisa yang bentuk seperti ini, sisa-sisa yang kecil-kecil ini bisa dimanfaatkan di yang bawahnya tidak berlubang, yang atasnya ada dua kotak persegi kecil, yang satu dilubangi, satu tidak ya. Yang dilubangi ditumpuk di atasnya ya, dikasih air dulu, dilem dengan air, terus ditumpuk di atasnya, dibakar sehingga ada rongga di tengah, bisa diisi whipped cream, terus dikasih buah-buahan, terus ditabur gula halus, itu juga cantik ya, seperti itu. Ini semua adonan puff pastry pun juga seperti ini, bentuknya sama dengan bentuk adonan puff pastry. Ketua Chelsea bun, kalau Chelsea bun ini kan Denis ya, khas empuk dan berlapis-lapis. Kalau puff pastry tidak empuk ya, karena memang hanya tepung saja dan mentega. Dia sangat crispy dan kering seperti itu. Nah, harus dibakar. Setelah dibakar, terus dikeluarkan, baru boleh Anda oles dengan mentega, seperti Anda mengemas adonan atau kue roti manis. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ketika kita tatap muka minggu yang akan datang, Anda tinggal mempraktekkan mulai dari adonan yeast, baik itu dibakar atau dipanggang,
dikukus atau direbus. Kemudian croissant juga boleh nanti kita praktekkan mulai dipanggang dan digoreng atau di frying. Kita praktekkan. Kemudian untuk roti manis demikian juga dan roti tawar. Jadi nanti kita ketika tatap muka sudah tidak belajar teori lagi karena kita sudah belajar teori di ketika offline, ketika online, ketika offline kita tinggal mempraktekkan mungkin seminggu sebulan 2 kali. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mungkin ada kekurangannya Ibu, mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.